Ya kalau itu ada di belakang. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ini segelintir kisah dari banyak cerita pasca gempa 25 Februari 2022 di Pasaman Barat. Dokumenter ini seri akhir dari perjalanan kami mendampingi penyintas gempa. Hampir 2 bulan para relawan ini tinggal bersama masyarakat Kampung Padang, Jorong Pasalamo, Nagari Kajai, Pasaman Barat. Suka duka tercipta, dan mereka telah dianggap keluarga. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Kenapa kok nggak semangat sakit? Oh, sakit pinggir. Pinggir. Sakit kan nih? Sakit pinggir sana. Nama saya Wakidi. Dipanggil seharian di sini Mas Keli. Saya sebagai Semundo yang asal kelahiran saya Medan. Jadi saya semenjak berumah tangga hijrah ke Pasaman Barat sebagai Semundo. Selama sudah 11 tahun berjalan saat ini. Yang saya sendiri atas nama Jafri Frizal, panggilan AI. Saya di sini sebagai orang Semando, yang istri saya yang asli orang Kajai, Pasaman Barat. Terus di sini pun saya pun mewakili warga di Kajai di sini untuk mengambil alih sebagai menjadi ketua posko di Kajai Kampung Padang bagian bawah sini. Dua orang tersebut merupakan penanggung jawab posko binaan kami selama pasca gempa. Melalui dokumenter ini, mereka berbagi pengalaman selama pasca gempa di Pasaman Barat. Pada saat itu, tepat jam 8 pagi, saya rutin bergegas ke Pelak atau bahasa kami ladang. Itu saya lakukan karena menjaga kebun dari hama atau bahasa sini marau kerah, bahasa sini bisa dikatakan apa ya, atau monyet lah gitu. Setibanya di sana tepat jam 8:30, kebetulan saya berada di gubuk, di rumah. Kalau di sana di rumah-rumah, bahasa saya di gubuk, itu mengalami goncangan yang agak dahsyat, kurang lebih jam 9. Saya rasakan pada saat itu, saya berpikir ini di rumah saya bagaimana.
ini di lingkungan saya bagaimana? Karena goncangan itu mengkhawatirkan. Jadi saya bergegas mau pulang, tepat 9:30, goncangan dahsyat luar biasa. Saya nggak ngira, jangankan untuk berdiri, duduk aja, seperti naik kuda gila kalau saya bilang. Kuda yang tidak bisa dikontrol begitu. Jadi saya merangkak berlompat, antara lompatan dari badan saya atau dari kaki saya ke dasar tanah itu kurang lebih 20 cm itu. Lama. Semakin lamanya saya pasrah. Apa lagi yang terjadi? Apakah ini kiamat? Di samping itu disertai dengan suara apa ya? Suara gurun, gemeru. Lama, ada 10 menit. Kebetulan saya berada di posisi kaki gunung itu. Bukan di posisi rumah. Hampir dikatakan hampir kaki gunung. Makanya desiran suara itu saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi kok tidak ada angin. Saya berpikir, apa angin mau datang atau suara apa? Saya pantau, ternyata suara apa ya? Longsor yang turun yang begitu lama sampai menurut saya lebih pun 15 menit kalau menurut pikiran saya. Jadi setelah itu saya pulang, khawatirkan kepada keluarga. Ternyata pemandangan pada saat keluar dari lahan atau dari pelak bahasa Siku menuju ke rumah, tak saya bayangkan. Suasananya itu seperti kita katakan apa ya, duka. Selama hidup saya merasakan gempa yang dahsyat mengalami di daerah ya. Baru itu. Posisi saya sendiri itu nggak ada di sini. Yang ada di sini cuman anak sama istri sama mertua. Yang saya pun waktu di kejadian gempa saya ada di Bukit Tinggi. Dikarenakan ada acara orang tua saya sendiri yang asli bapak saya, dia meninggal dunia gitu. Kalau perasaan saya pas dapat di kabar dari orang rumah, bang ada gempa, itu nggak cukup 1 menit, langsung jaringan hilang, HP-nya pun di telepon nggak aktif lagi. Jadi perasaan itu udah campur aduk di Bukit Tinggi orang tua lagi meninggal kayak gitu ya kan. Terus di sini pun anak sama istri dalam keadaan berduka gempa gitu. Jadi ya perasaan udah campur aduk dan saya istilahnya ya tetap berpegang teguh sama Tuhan yang satu. Kalau aku bisa gitu ngendalikan diri buat dalam keadaan yang kayak gitu. Pada saat saya mengalami pasca pertama, saya hanya sebuah pasrah. Setelah itu tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui, entah mana datang dari mana, entah siapapun dia, datanglah orang relawan apa yang banyak relawan yang saya tahu. Tapi di pasca gempa kedua itu saya langsung bertemu kepada khususnya dari Surotipi, dari Najia, dari bergabung dengan Asuna. Kedatangan mereka menyembuhkan kekhawatiran untuk akan datang. Itu bukan dari diri saya saja, itu datang dari semua masyarakat yang kebetulan saya koordinator dari 4 posko. Di wilayah kami di Kampung Kadang ini ada 4 posko. Saya koordinatornya. Saya merasakan harapan ke depan itu dengan adanya relawan, khususnya dari Surotipi, dari yang bergabung dari Asuna, itu membayangkan kami untuk makan selanjutnya sudah mulai tidak berpikir lagi. Sebelumnya kami berpikir, kenapa? Kami tidak meninggalkan apapun pada saat itu. Jadi dengan adanya relawan kami berpikir bantuan datang. Yup.
untuk akan datang kami nggak berpikir untuk bagaimana kebutuhan sehari-hari. Salah satunya Suro TV dengan Najia membuat dapur umum. Nah, dan yayasan lain termasuk Rela Muslim. Nah, itu semua yayasan yang membantu kami bukan hanya sembako, didikan moral, baik kejiwaan, pengobatan, dialog ke rohanian, keagamaan gitu ya. Itu yang membuat kami itu agak tenang karena kami merasa di backup, bahasa kami di backup atau dilindungi atau dibantu gitu dengan tekun, dengan rela oleh para yayasan yang bergabung dari Al-Sunnah, salah satunya Suro TV dan lain-lain. Kalau yang untuk hari pertama sampai hari kedua, saya sendiri maaf dibilang nengok keadaan di sini miris. Ibaratnya sedih kali bang, ya kan? Dikarenakan nggak ada yang ikut. Contohnya kayak warga di sini, nggak ada yang langsung terjun ke lapangan buat nanya kayak gimana. Cuman karena awak mau jadi orang Semando pun di sini, nengok warga di sini nggak ada makan, nggak ada apa, takut pulang ke rumah ngambil sesuatu. Jadi kami pun berkumpul di situ bang. Kayak gini, kita bikin satu tenda kayak gimana? Kita hari ini kita jadi satu keluarga gitu. Nah, jadi udah dapat satu tenda, ayolah kita kumpulkan kakak, mari kita ajukan ke Jorong sama ke Wali Nagari. Karena kita udah satu tenda kan bang. Nah itu otomatis kan dalam segi pengajuan itu mungkin lumayan lancar lah jalannya. Cuman tetapi responnya juga nggak sesuai dengan perkiraan yang kita inginkan gitu ya kan. Tapi ya alhamdulillah baru dapat pas di situ beras 2 karung, telur 2 papan sama Indomie 2 dus. Jadi langsung kami bawa ke sini, kami masak di sini. Saya tanya sama istri saya lagi di Simpang 4, tanya, "Dek, bisa pinjam kompornya nggak? Masih bagus nggak kompornya?" Saya sendiri belum masuk rumah loh, udah 2 hari itu. Karena bawa orang rumah sama mertua dia lagi sakit kan gitu, bawa ke Simpang 4. Jadi pas di situ ditanya, saya dibilang sama orang rumah, "Ada bang," katanya, "ada di dekat rumah Gadang itu," katanya. Ya udah, keluarin kompor, keluarin gas sama kualinya, ya udah kita masak di situ. Itu untuk hari kedua lah itu. Iya. Nah, pas hari kedua ngomonglah kita sama kepala kampung, ternyata di situ udah ada tertulis posko induk gitu. Ya alhamdulillah lah, karena ada posko induk kayak gitu sangat membantu kami yang di bawah gitu. Kalau ada pun bantuan yang datang untuk posko induk, ya otomatis kan orang kan baru datang nengok, oh ini posko induknya. Ya udah kita turunin di sini. Nanti dipanggil dia yang anak-anak posko gitu. Ya termasuklah posko di sini juga dipanggil sama kepala kampung itu gitu. Ya semenjak itu ya alhamdulillah lah, dari bantuan-bantuan yang buat sembako, buat yang lainnya pun alhamdulillah udah mencukupi lah ya buat warga di sini. Dan sambutan dari warga di sini pun sangat senang dan sangat berterima kasih gitu. Tambah lagi dari kemarin itu sebelum datang yang dari Abang, dari Suro TV, Najia, Al-Ummahat, sama Peduli Muslim. Nah, sebelum datang itu memang udah lumayan lancar lah. Tapi setelah anggota ini datang semua, alhamdulillah ternyata sangat membantu dan sangat terpenuhi lah kebutuhan kami di sini.
Kalau cerita relawan saya mulai dari relawan Muslim. Yang berkesan seikhlas itu mereka. Ya, ketulusan itu. Apakah saya bisa? Saya harus belajar. Itu khusus orang itu ya. Kalau saya cerita tentang Surotipi yang ada sini, mereka orang-orang Surotipi ikut andil. Kesan saya, mereka mendampingi bukan dari sembako saja, memberikan semangat kami. Semangat bahwasanya kampung kami mengalami ini, mereka mempublik gitulah. Memberikan kepada masyarakat untuk menjadi kesadaran. Nah itu. Jadi tayangan-tayangan mereka yang didatangkan kepada mereka, baik ustadz, baik yang relawan juga, itu berkesan. Kami bukan ingin dipromosikan, tapi kami terpromosi akibat Surotipi itu. Dengan adanya seperti itu, para dermawan yang hibah itu menyalurkan ke posko yang Surotipi salah satu binaan yang 4 posko itu. Itunya bang yang kulihat. Kapan, Mas? Tanya Mas Eko. Belum bisa jawab ya. Jadi apa dia sore? Datang belas gue. Ya. Di belakang mana ya? Ya, benar. Kalau untuk sama relawan bang, ya yang saya rasakan pribadi sendiri, ya alhamdulillah, udah terlalu banyak dia membantu, walaupun dia sekedar cuman penyalur, ibaratnya penyampaian dari donatur-donatur yang ngantar sama dia, ibaratnya penyambung tangan lah. Nah, jadi kalau dengan adanya relawan di sini udah sangat paling membantu. Contohnya aja dalam segi rumah udah banyak yang dibantu. Terus yang kami utamakan itu kayak musola gitu bang. Ternyata udah ada ini lokasinya, karena musolanya udah runtuh, ya udah kami dari tim yang lain akan membantu dari awal sampai akhir katanya. Itu udah sangat membantu sekali gitu. Terus ada juga dari relawan yang kayak peduli Muslim, nengok rumah yang mana yang layak dibantu, ya udah dibantu. Nah itu udah sangat udah sangat memulihkan keadaan kampung di sini lah. Kalau yang berkesan sama saya, karena relawan, saya pun juga bangkit untuk kerjasama, saling membantu dan saling menghargai gitu. Di situ baru tahu rasanya di mana rasa kekeluargaan itu. Sedangkan saya pun juga nengok relawan pun, dia dari Jawa, dia dari Padang, dia dari Pekanbaru, pokoknya dari Riau. Relawan namanya rela. Itu rela dia yang pertama ninggalin keluarganya. Itu pun saya langsung berpikir, berhari-hari dia ninggalin keluarga gitu. Tapi dia tetap semangat. Gak mungkin kami yang di sini yang dibantu gak semangat gitu. Nah disitulah saya dan sama tim yang lain yang di posko di sini mengayomi yang lain pun, ayolah dia udah bantu kita, nggak mungkin kita nggak ikut serta dalam orang itu membantu gitu. Nah disitulah datang kegiatan itu semua gitu. Sedekat apapun relawan di lapangan bersama masyarakat, pada akhirnya ada masa para relawan ini kembali ke daerahnya masing-masing. Setelah kondisi normal, diharapkan masyarakat kembali pulih dan kembali beraktivitas sebagaimana sebelum bencana gempa ini datang.
Setelah beraktivitas, para relawan ini beristirahat di tenda pengungsian yang sudah dialihfungsikan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Bermain bersama anak-anak penyintas. Hal ini menjadi rutinitas para relawan. Kehadiran mereka menjadi teman baru bagi anak-anak penyintas gempa. Terkadang relawan membagikan hadiah untuk mereka. Siapa lagi? Siapa yang tahu Allah ada di mana? Allah. Sini, ini dulu. Kalau yang saya sendiri, ibaratnya dengan relawan yang udah dari awal mendampingi, terus ketika kita udah mulai cocok, ternyata dia udah ada panggilan lain, contohnya dari keluarga dia udah manggil nyuruh pulang, terus dalam segi tugas dia udah selesai di sini, dia balik kampung, itu rasanya kayak gimana ya? Kayak kita jauh berpisah dengan keluarga lah. Ibaratnya rasa sedih ada, rasa haru ada, mau berat menerima berpisah sama kita juga, dia juga ada yang membutuhkan di tempat lain. Jadi ya kita yang aku pribadi lah, ya aku merasa terharu tapi ikhlas, harus ikhlas kita gitu. Maupun dia di sini lama-lama pun keluarga dia ditinggal, nggak mungkin lah kita tahankan gitu kan. Jadi dengan dia ada di sini aja kita udah bersyukur, dan karena udah berpikir gini, udah bertambah keluarga kita satu, pas di akhir perjalanannya keluarga kita pergi satu, jadi perasaan itu kayak gimana lah, mungkin kita sama merasakan lah kayak gitu ya kan. Ibaratnya dari anggota keluarga kita ada berangkat, kayak gitu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan sebuah contoh, seseorang ingin menyampaikan amalannya. Ada masyarakat baru-baru ini itu ingin menjadi keluarga, ingin menjadi keluarga dan induk besar gitu. Nah, itu pengakuan dari ibu-ibu. Saya sendiri pun saya berpikir seperti itu. Kapanlah aku bertemu dengan orang relawan yang di Pulau Jawa? Kalau yang di sini, itu saya kejar itu. Nah, mereka sudah membantu. Saya menyambut mereka selaku tuan rumah. Cuma jasa mereka tidak terhingga, walaupun sebuah penyalur. Nah, itu. Kalau jasanya nggak bisa lagi, saya bilang. Kenapa? Saya bukan memikirkan jasa dari bantuan sembako. Ketulusan dia itu menuju kemari, sepertinya luar biasa. Walaupun kondisi udah balik semua, tapi silaturahmi jangan putus lah. Ada juga aku dapat dari guru kayak gitu, ibaratnya walaupun raga kita pisah, tapi jangan pernah memutus silaturahmi atau memutus silaturahim. Nah, itu katanya. Ibaratnya saling ingat mengingatkan gitu. Nah, setelah nanti pasca kembali, karena saya sudah tua, saya ingin ijrakan anak saya untuk meniru mencontek, kalau bisa dibina dengan basic kejiwaan seperti itu. Bahasa Jawanya kekaleman itu. Karena mungkin saya sudah tua, saya ingin anak saya ikut generasi itu. Saya sudah bicara sama orang itu, suatu saat nanti kalau anakku di Jogja, tolong. Begitu tadi sama Surau TV, tolong dibina.
Guna untuk apa? Ya, dengan adanya pemandangan apa yang saya alami, baik dari Suro TV, baik dari relawan Muslim, dari Najiyah, itu yang memberikan kesadaran saya untuk nggak mesti saya karena saya sudah tua, minimal anak saya bisa menjiwai seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semuanya sudah hafal Al-Fatihah ya? Ya, harapan saya istilahnya kayak gini. Dia ada duka di balik hikmah, ada hikmah di balik duka. Ya kan? Nah, saya berharap yang ini kejadian ini contohnya dapat musibah gempa, itu ada hikmah di balik duka. Contohnya dari tetangga A ke tetangga B, aturan nggak sapaan. Kemarin kita udah diuji sama Tuhan dan kita berkumpul dalam satu tenda, antara punggung si A sama punggung si B udah bersatu. Aturan dia sama hubungan si A sama si B nggak baik, pas di dalam tenda punggung dia sendiri aja udah bersatu gitu. Nah, mudah-mudahan kelanjutannya tetap antara sapaan nggak sapaan. Semenjak ada kejadian ini, mudah-mudahan kedepannya silaturahmi udah menjadi satu keluarga lah. Nggak ada istilahnya si A, si B kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang udah ada si A jalan ke sana, si B jalan situ, si C jalan ke sini. Pas jumpa langsung tegur sapa gitu. Adapun udah perkumpulan, udah sering kumpul, udah sering ngobrol. Alhamdulillah udah banyak perkembangannya lah untuk bersatunya gitu. Jadi pesan saya khusus untuk relawan yang sudah pulang atau yang akan datang, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Jasamu terkenang di hati. Aku rindu, terutama pendekatanmu kepada keluarga kami, tetangga kami, dengan tulus, dengan senyum. Yang saya tahu, kalian meninggalkan keluarga, kalian meninggalkan kewajiban demi kami. Jadi untuk akan datang, izinkan apabila kalian nanti membutuhkan saya untuk menjadi relawan, diutus kemana, sampaikan. Saya akan datang. Itu dari saya. Tapi momennya bukan Mas Raya, momen. Ya, aku juga ada bercerita sama abang kulit di atas itu. Dia ngasih kata-kata yang bagus sama kami. Dengan kata-katanya kayak gini. Kami sendiri atau kita di sini yang dapat musibah, tetapi dihujani mutiara. Itu katanya. Jadi saya pun bertanya kayak gini. Maksudnya kayak gimana bang? Coba kalian pikir katanya. Kalian dapat musibah, tetapi dikasih rahmat yang bertubi-tubi. Sedangkan relawan, dia ngasih nikmat, tetapi dia juga butuh buat keluarganya di situ katanya. Cobalah kalian pikir. Jadi gimana perasaan kalian? Jadi kalau kita ibaratnya menurut saya sendiri itu ceritanya itu gak bakalan bisa terlupa itu. Selanjutnya saya Dan pertemuan ini bukan perpisahan, namun kebersamaan yang kelak semoga berulang. Gempa, kami mengucapkan ribuan terima kasih, di mana selama ini
jasa-jasa yang Anda yang berikan kepada kami, baik khususnya dari bidang sembako, yang awalnya kami tidak menyangka pada saat pasca gempa kedua hadir relawan yang kami tidak mengira. Selanjutnya pasca berikutnya makin bertambah. Dengan adanya kehadiran relawan-relawan yang ada, trauma kami, kekhawatiran kami terobati. Dengan ikhlasnya, khususnya para orang yang dari Jawa, rombongan Mas Eko, kami nggak bisa mengatakan apa yang kami harus katakan. Bantuan Anda, perantaraan Anda, kami tidak bisa mengatakan apa ya, yang nggak sangguplah kami berkata apapun. Dengan adanya saya singkat aja. Jadi dari informasi yang ada, kami seluruh Kampung Padang yang khususnya yang terdampak, gimana lagi mau bilang, nggak terhingga, nggak tahu lagi lah saya mau berkata. Bibir ini nggak mampu gitu. Jadi kami ada kenang-kenangan sedikit, khususnya bukan untuk relawannya tapi untuk anak-anak kami, untuk anak-anak Mas Eko dengan tim, khususnya yang 5 itu, baik yang sudah pulang 2 orang ya. Sekarang ada 3. Kami memberikan bingkisan untuk kenang-kenangan untuk mereka. Karena anak mereka itu anak kami, putra kami. Suatu saat, kalaulah ada kesempatan, kami akan berkunjung di rumah mereka. Jadi hanya sekedar penyerahan ini, apa kau kasihkan lah ya, Indra. Selanjutnya saya tutup, kalau ada tambahan yang lain silakan. Atau penyerahan dulu. Nah, jadi penyerahan ini dilakukan dengan Endra, dengan Mas Eko. Silakan, Indra. Ya. Iya, nanti ada. Kasihkan dulu. Ini gini Mas, ini kata orang, walaupun banyak walaupun sedikit, untung ada manfaatnya bagi Gimana? mohon diterima. Jazakumullah khairan kepada semua warga Kampung Padang atas evaluasinya, kenang-kenangan, dan semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Rasa persaudaraan sangat terasa pada saat itu. Para warga mengundang kami untuk melaksanakan berbuka puasa bersama. Kami dijamu layaknya tamu istimewa. Kami mewakili dari teman-teman dari Jogja, dari tim Peduli Muslim yang selama ini saling ta'awun di sini bersama teman-teman dari Suro TV, dari An-Najiyah dan lembaga-lembaga lain yang terkumpul di posko bersama Sunnah di Simpang Ampe, Yayasan An-Najiyah. Mungkin selama kami bertugas di sini mungkin ada tutur kata atau sikap kami yang mungkin kurang berkenan di hati semua teman-teman sahabat-sahabat kami di sini semuanya. Kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, semoga kiranya sudah memaafkan, sehingga kami pulang dalam keadaan tidak ada ganjalan ya mungkin banyak sekali kekurangan dari kami, kurang maksimal dalam melayani saudara-saudara kami di sini, dan semoga jerih payah yang kami sudah curahkan di sini terhitung sebagai amal jariah insyaallah nanti di yaumul qiyamah. Semoga
dan kami tidak mengharapkan adanya perpisahan. Jadi ini bukan perpisahan, ini cuman mohon permisi kami mau tengok anak istri dulu. Jadi program tetap berkelanjutan dan sekaligus dalam kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan nanti yang akan estafet melanjutkan tugas di sini adalah Bang Jimmy selaku korlap, dan memang selama ini korlapnya Bang Jimmy di sini. Kami hanya BKO, jadi diperbantukan di Anajia. Terus kemudian ada Bang Taufik. Nanti beliau berdua yang akan mendampingi warga semua di sini. Nanti kiranya ada apa yang bisa kiranya kami bantu, bisa nanti koordinasi dengan Bang Jimmy sama Bang Taufik. Insya Allah selama kami mampu, insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa membantu saudara-saudara semua di sini. Jadi tidak ada perpisahan ya. Ini cuman kami pengen reverse saja, pengen tengah istri. Ya. Setelah nanti moga di lain kesempatan Allah berikan kesempatan kita untuk bersua kembali dalam kondisi yang lebih baik, yang kondisi bukan di lokasi bencana. Ya. Dan sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan udah semuanya. Ini Pak Wakidi, Bang Indra, Bang Dede, Bang Ai, terus Bang Riki, Bang Resi, Bang Evan, yang semua sudah membantu kami untuk memudahkan koordinasi dengan warga di sini, menjalankan setiap program-program yang kami jalankan di sini. Jadi kami harap kebaikan apa yang sudah kita coba tebar benih di sini ya, nanti bisa dilanjutkan oleh udah semua di sini nanti dengan kebaikan berikutnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum anfa'uhum linas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ahabul amali ilallah sururun tudkhilu fi qalbi muslim, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang, rasa bahagia, rasa kebahagiaan yang kau tanamkan ke dalam hati seorang muslim. Ya, semoga kehadiran kami di sini memberikan berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara semua di sini, terhitung amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan amsi ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min a'taqifa fi hadzal masjid syahron. Amalan yang aku, kata Rasulullah, aku keluar bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada an atakifa fi hadzal masjid syahron, daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Jadi semoga kami berpisah jauh dengan anak istri hampir 2 bulan di sini, semoga bernilai amalan yang dicintai, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami harap jadi kebaikan ini, virus kebaikan ini bisa terus dilanjutkan oleh saudara-saudara kami di KJ, bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama saudara muslim terutama, kemudian tidak ringan untuk membantu sesama saudara, terutama sama-sama saudara di Kampung Padang sini. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك